Petugas terus melakukan evakuasi gerbong kereta api Turangga dan KRL Bandung Raya yang bertabrakan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi dengan mendatangkan alat berat, krain dan juga lokomotif untuk menarik sejumlah gerbong rangkaian kereta. Proses evakuasi pun pemirsa berlangsung hingga sore hari ini. Sementara itu untuk penumpang dari kereta Turangga dan KRL Bandung Raya saat ini sudah dievakuasi, sedangkan untuk penumpang yang menjadi korban luka juga sudah dibawa ke RSUD Cicalengka untuk menjalani perawatan. Pada Jumat pagi tadi, kecelakaan kereta api antara KA Turangga dengan KRL Bandung Raya di lintas Haurpugur Cicalengka pada Jumat pagi terjadi sekitar pukul 6:03. Tabrakan antara kereta api Turangga dengan KRL Bandung Raya di jalur petak Cicalengka, Haurpugur, Kabupaten Bandung menewaskan 4 orang. 2 korban yang merupakan masinis dan asisten masinis KRL Bandung Raya sudah berhasil dievakuasi. Proses evakuasi korban tewas terus diupayakan oleh petugas gabungan PT KAI bersama dengan Basarnas, di mana setelah mengevakuasi 1 korban yang berada di bordes rangkaian gerbong restorasi, petugas kali ini berupaya mengevakuasi lokasi 1 korban lagi yang berada di gerbong bagian depan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menjelaskan akibat kecelakaan tabrakan kereta api ini, korban meninggal dunia sebanyak 4 orang dan 28 orang mengalami luka-luka. Korban luka pun telah dibawa ke RSUD Cicalengka dan juga ke beberapa puskesmas terdekat. Saat ini informasi korban yang terupdate itu sebanyak 28 korban luka, kemudian yang meninggal ada 4 orang. Untuk kondisi korban yang luka tersebut sudah dievakuasi ke rumah sakit RSUD Cicalengka dan juga beberapa puskesmas. Nah, kemudian untuk yang korban meninggal ini baru 2 yang dievakuasi, yaitu masinis dan asisten masinis KRD. Nah, sedangkan ada 2 korban yang saat ini belum bisa dilakukan evakuasi. Kedua korban ini merupakan pegawai KAI dan masih belum bisa diidentifikasi. Nah, karena memang untuk evakuasinya juga masih terkendala, diakibatkan akses untuk masuk ke dalam lokasi korban tersebut ini masih tertutup material atau gerbong. Korban kecelakaan kereta api Turangga jurusan Surabaya Gubeng menewaskan 4 orang. Dan pemirsa, hingga Jumat siang jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 4 orang dan juga puluhan korban lain yang mengalami luka-luka telah dibawa ke RSUD Cicalengka. Terbaru dari insiden tabrakan kereta api Turangga dengan KRL Bandung Raya, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Iman Fajar yang berada di lokasi kejadian serta Aurelia Zafira di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Kita langsung ke Iman terlebih dahulu di lokasi tabrakan kereta. Iman, apakah proses evakuasi sampai hari ini masih terus berlangsung? Ya, baik Maria Andromeda dan juga pemirsa, saat ini di belakang saya memang tengah berlangsung evakuasi dari kecelakaan KA Turangga dan juga KA lokal komuter lain Bandung Raya, di mana kecelakaan ini terjadi pada pagi tadi. Dan sebelumnya jika diinformasikan bahwa korban meninggal dunia bertambah menjadi 4 orang, di mana yang terbaru adalah petugas keamanan dalam atau PKD dari kereta api lokal Bandung Raya baru saja dievakuasi oleh petugas tempat, di mana di sini pemirsa evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan, di mana ada Basarnas, TNI, Polri,
Kemenhub, PT KAI, dan masih banyak lagi pemirsa. Dan hingga saat ini pemirsa sudah terdapat sekitar 2 alat berat untuk mengangkut gerbong-gerbong kereta yang sempat keluar dari jalurnya, dan saat ini pemirsa sekitar ada 4 hingga 5 gerbong lagi pemirsa yang menunggu untuk dievakuasi, dan dikabarkan pemirsa kren yang datang pada saat ini berasal dari Bandung, dan nanti akan datang pula kren-kren yang lain dari Cirebon dan juga Solo pemirsa. Dan kita tadi juga sempat berbincang dengan warga sekitar bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan kereta pada pagi tadi yang memang mengejutkan bagi warga sekitar, di mana sebagai informasi juga pemirsa bahwa saat ini jalur di mana terjadi kecelakaan merupakan satu jalur di mana seharusnya kedua kereta bergantian untuk berjalan, namun kemudian terjadi tabrakan pada pagi tadi. Dan menurut pantauan kami juga pemirsa, memang saat ini tengah dibangun satu jalur lagi agar bisa kedua kereta saling berjalan saling berhadap-hadapan. Namun saat ini jalur tersebut belum jadi, sehingga jalur yang ada saat ini masih satu jalur. Dan saat ini pemirsa, jika Anda bisa lihat di belakang saya bahwa memang kerusakan terjadi cukup parah terjadi terhadap KA lokal Bandung Raya, di mana menurut pengakuan warga tadi kita sempat berbincang bahwa laju dari KA Turangga yang merupakan KA antar kota yang diketahui berangkat dari Surabaya menuju ke kota Bandung melaju cukup kencang, yang kemudian menghantam KA lokal dari komuter lain Bandung Raya, sehingga jika Anda lihat pemirsa bahwa kerusakan yang cukup parah dialami oleh kereta api lokal komuter lain Bandung Raya. Dan saat ini pemirsa, hampir semua gerbong dari KA komuter lain Bandung Raya telah berhasil dievakuasi, namun yang paling parah di bagian depannya masih berada di atas rel ini pemirsa. Begitu juga dengan KA Turangga yang mengalami kerusakan cukup parah di bagian depannya. Saat ini kita juga masih menunggu informasi dari PT KAI mengenai bagaimana kronologi dan juga keterangan-keterangan lainnya, informasi resmi yang akan diberikan oleh PT KAI. Demikian Maria, Andro, dan juga pemirsa. Kembali ke studio. Ya, hingga saat ini proses evakuasi kereta masih terus berlangsung. Terima kasih Iman Fajar. Kami langsung ajak Anda berbincang bersama dengan rekan kami. Ada Aurelia Zafira langsung dari RSUD Cicalengka. Aurelia, bagaimana kondisi korban luka-luka saat ini, dan juga ada 3 jenazah yang dibawa ke RSUD. Apakah keluarga korban sudah tiba di RSUD? Ya baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di RSUD Cicalengka, Jawa Barat, yang mana memang di tempat saya mengabarkan saat ini kondisi di sini terlihat sudah normal seperti biasanya. Nah, untuk dari RSUD sendiri akan memberikan update setiap 1 jam sekali kepada para awak media, dan saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Nina yang kami akan langsung bertanya tentang update terbaru yang di jam 4 ini ya dokter. Ya, bagaimana dokter update terbaru di jam 4 ini? Update terbaru di jam 4 ini, jadi yang masih tertahan itu ada 3 orang yang dirawat, 2 orang di IGD, 1 orang di IGD, 1 orang sudah diranap, 1 orang lagi di VK karena korbannya sedang hamil. Jadi masih diobservasi di ruang persalinan. Kemudian yang meninggal itu barusan jam 4 masuk lagi 1 orang. Jadi jumlah korban meninggal itu ada 4 orang. Boleh tahu nggak Bu, kondisi ibu hamil yang saat ini sudah dievakuasi seperti apa? Ya, untuk korban yang sedang hamil, yang sedang diobservasi di ruang persalinan itu sampai saat ini alhamdulillah tadi sudah diwawancara, katanya itu hanya membekas traumanya saja, tapi pada awal datang ada pusing, kemudian juga perutnya ada benturan, sehingga ini sedang menunggu hasil dari USG-nya ya, pemeriksaan USG. Kalau berarti di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka ini sudah ada total 4 korban meninggal dunia ya Bu. Kalau boleh tahu siapa saja namanya dan umur?
Nah, kalau untuk nama itu yang pertama datang itu Pak Juliawan. Itu datang pada jam 9 ya, jam 9. Kemudian untuk yang kedua Pak Ponisam itu di jam 3. Kalau Pak Juliawan itu sebagai masinisnya dari kereta Bandung Raya. Kemudian untuk Pak Ponisam itu asisten masinis dari Bandung Raya juga. Kemudian yang ketiga itu Pak Ardiansyah datang kurang lebih 3:30. Itu adalah pramugara. Kemudian yang barusan datang ke sini Pak Enjang itu merupakan security dari Bandung Raya. Ya. Berarti di sini total masih ada 3 korban luka-luka ya Bu yang dirawat. Nah, bagaimana Bu untuk keluarga dari korban sendiri atau bagaimana kondisi korban terlebih dahulu Bu? Untuk kondisi korban yang di IGD itu kebetulan karyawan di sini yang biasa menggunakan setiap hari menggunakan kereta api sebagai transportasi, itu kondisinya memang untuk dirujuk karena kondisi lukanya yang perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Sementara yang dirawat inap itu di Sinom itu juga karyawan kami itu masih keluhannya trauma ya, masih perlu pemulihan. Dan yang satu lagi yang di VK itu yang tadi saya sampaikan dalam kondisi stabil, hanya menunggu hasil USG karena ibunya mengeluh ada benturan di perut gitu pada saat kejadian. Kalau untuk keluarga korban sendiri bagaimana Bu? Kalau untuk keluarga korban dari pertama mereka saling berdatangan yang sampai saat ini untuk korban yang masih tertinggal itu sudah didampingi sama keluarganya masing-masing. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas update terbarunya. Sama-sama. Oke, ya baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu dokter dan sekaligus Kepala Humas RSUD Cicalengka, Ibu Nina. Kembali ke Anda ke studio, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Aurelia Zafira melaporkan langsung dari RSUD Cicalengka, dan tadi sebelumnya ada Iman Fajar melaporkan langsung dari lokasi kejadian.